Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman kelompok yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 2 dengan judul materi Asas Komparasi Pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sebelah kanan saya ada dan sebelah kiri saya dan saya sendiri Ita Aprilia. Di sini kepada pemateri pertama saya persilakan. Yang pertama adalah asas menurut KBBI adalah dasar, yang kedua dasar cita-cita, yang ketiga hukum dasar. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan, misalnya tujuan pendidikan nasional, biaya proses, evaluasi, dan sebagainya. Kemudian slide kedua ada 3 tahap komparasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu adalah borrowing. Borrowing terjadi pada awal kemunculan pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmiah, yakni awal abad 19 sampai awal abad ke-20 Masehi, yaitu dimulai pada tahun 1817 sejak dirintis oleh Anthony Julien de Paris sampai tahun 1930-an. Para ahli memulai mengembangkan studi pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu secara sistematis. Yang kedua ada predicting. Predicting yaitu berlangsung dari tahun 1930-an sampai tahun 1960-an. Pada tahap ini, usaha-usaha perbaikan pendidikan tidak lagi dilakukan secara mentah-mentah, mengadopsi apa yang baik di negara lain. Yang ketiga ada analyzing, yaitu berlangsung dari tahun 1960-an sampai 1990-an. Pada tahap ini, kegiatan perbaikan pendidikan dan upaya membandingkan sistem-sistem pendidikan dilakukan dengan cara mengamati pula keadaan pendidikan dari berbagai latar belakang historis, politis, ekonomis, dan sosial kulturalnya. Misalnya, mengenai mengapa di Thailand pendidikan non-formal lebih berhasil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Di antara segi-segi kesembandingan atau komparabilitas adalah melakukan studi komparasi sistem pendidikan antara 2 negara atau lebih. Yang berbeda adalah segi kemajuan pembangunan, yaitu beberapa negara yang akan diperbandingkan adalah sama-sama negara maju, kaya atau sama-sama negara berkembang. Yang kedua, segi latar belakang sejarah. Misalnya sama-sama negara bekas jajahan. Lebih pas lagi kalau negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara yang sama. Misalnya Malaysia dan Filipina yang sama-sama pernah dijajah oleh Inggris. Yang ketiga, segi latar belakang ekonominya. Misalnya sama-sama berpendapat per kapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian. Yang keempat, segi latar geografisnya. Misalnya sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN atau sama-sama negara Afrika Barat atau juga sama-sama negara di belahan selatan. Di antara segi-segi perbandingan atau komparabilitas dalam melakukan studi komparasi sistem pendidikan antar 2 negara atau lebih yang berbeda adalah segi kemajuan pembangunan, segi latar belakang sejarah, segi latar belakang ekonomi, dan segi letak geografisnya. Segi kemajuan pembangunan beberapa negara yang akan diperbandingkan adalah sama-sama negara maju, kaya, atau sama-sama negara berkembang atau miskin. Segi latar belakang sejarah misalnya negara yang sama-sama bekas jajahan, lebih tepat jika negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara yang sama. Segi latar belakang ekonomi misalnya sama-sama berpendapatan per kapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian. Segi letak geografisnya misalnya sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.